Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Penasihat FPBI, Bapak Laksamana Purnawirawan TNI Slamet Subianto, yang saya hormati Dewan Pembina FPBI, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zen, yang saya hormati pengurus Pondok Pesantren Al-Islah, dalam hal ini yang diwakili, yang saya hormati para purnawirawan senior, rekan-rekan purnawirawan, yang saya banggakan, prajurit saya, prajurit Ekstrimatra Nusantara wilayah Jatim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berdiri di atas mimbar ini untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebangsaan dan terkait dengan berdirinya FPBI. Selaku hamba Allah yang bertakwa kepadanya, tentunya kita tak henti-henti memanjatkan puja dan puji syukur kehadiratnya, yang mana di kesempatan siang hari ini kita mendapatkan sebuah karunia yang luar biasa dalam bentuk kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di aula Al-Islah ini dalam rangka pengukuhan kepengurusan DPD Jatim, FPBI DPD Jatim. Bapak Ibu sekalian, sudah banyak yang disampaikan oleh pembicara pendahulu bahwa keadaan bangsa yang memaksa kita untuk berkumpul, kondisi bangsa yang memaksa kita untuk terpanggil jiwanya untuk hadir di sini. Saya mengajak seluruhnya untuk sedikit merenung apa yang terjadi dengan bangsa kita sekarang. Semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara tak kita temukan lagi. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya menjadi simbol, tapi sudah tidak ada lagi implementasinya dilaksanakan di lapangan, di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita terjajah di negeri sendiri, dan inilah yang memantik jiwa-jiwa prajurit pejuang, purnawirawan pejuang kembali hidup. Karena kita berharap TNI yang menjadi tonggak benteng terakhir bangsa ini, sampai sekarang secara institusi kita belum melihat mereka peka dengan keadaan. Sangat kita sayangkan doktrin para pendiri-pendiri bangsa, doktrin para pendiri-pendiri TNI, bahwa politik TNI adalah politik negara. Tetapi yang terjadi saat ini kita belum melihat. Yang terjadi saat ini kita belum melihat apa yang dipesankan oleh Jenderal Sudirman. Belum kita lihat dilakukan oleh institusi kita yang kita hormati dan kita banggakan, TNI. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan, saat ini sangat krisis. Kita sangat krisis. Sumpah Prajurit yang ketiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan, itu saat ini tidak kita dapatkan lagi di tubuh institusi TNI.
Kita harus merasakan itu semua. Prihatin. Dan saya selalu menangis menyaksikan fenomena ini. Jiwa prajurit. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kiflan Zen, yang diberhentikan atau purna dengan SK dan yang tidak mendapatkan SK. Tidak usah kita perbedakan itu. Yang penting panggilan jiwa untuk bangsa sebagai anak bangsa, kita harus menjadi satu. Dan prajurit akan tenggelam, akan hilang level prajurit pada saat menghembuskan nafasnya yang terakhir. Boleh kita adalah mantan tentara, tetapi kita adalah prajurit sejati yang tidak ingin bangsanya tertindas, bangsanya terjajah oleh sekelompok orang-orang rakus yang ingin menguasai republik ini. Bapak Ibu sekalian, saya di dalam setiap berbicara seperti ini terbawa emosi, terbawa arus perasaan yang sangat saya rasakan. Derita yang dirasakan oleh seluruh rakyat sangat menyatu dengan apa yang saya rasakan. Setiap saya berbicara dengan siapapun di dalam diskusi forum-forum tentang bagaimana kita mencintai bangsa ini, saat ini kita sadari bahwa kita sedang dikotak-kotakan, dipisah-pisahkan, kelompok-kelompok dipisah-pisahkan, yang luar biasa yang ingin menghilangkan persatuan Indonesia. Ada upaya untuk menggantikan Pancasila. Tidak bisa. Tidak bisa. Kekuatan bangsa, rohnya bangsa ini ada di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Dan perjuangan kita saat ini bagaimana mengembalikan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kembalinya itu, maka yakin dan percaya bangsa yang kaya raya ini akan kembali ke jati dirinya menjadi bangsa yang besar. Tidak ada kepentingan lain. Saya yakin dan percaya semua purnawirawan yang hadir saya sangat hormat. Mereka semua adalah pejuang yang saya kagumi tanpa melihat umur, karena perjuangan tidak bisa melihat umur. Seorang prajurit akan berhenti berjuang ketika nafasnya atau hembusan nafasnya berakhir. Itu baru berhenti. Selagi masih berhembus nafasnya, prajurit tetaplah prajurit. Tidak akan pernah terlintas di benaknya untuk menjadi pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa, pengkhianat agama, dan pengkhianat rakyat Indonesia. Saya pernah sampaikan, seorang Ruslan Buton bagaikan semut kecil dilihat dari atas. Bukan siapa-siapa. Saya hanya sebutir debu di padang pasir. Tetapi yakin dan percaya, ketika butiran-butiran debu itu kita persatukan akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Menjadi sebuah badai yang sangat besar untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Kembalilah kita kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Ibu sekalian, karena waktu yang sangat terbatas, ada kesempatan nanti kita berdiskusi. Saya menitipkan pesan kepada seluruh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke yang masih peduli terhadap bangsanya, masih ingin bangsa ini menggunakan jalurnya yang sebenarnya, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Rapatkan barisan. Kita gaungkan kembali sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Karena hanya dengan persatuanlah yang bisa menyelamatkan bangsa dari penjajahan, dari segala kezaliman, dalam segala penindasan-penindasan oleh sekelompok orang-orang rakus yang ingin menguasai republik ini. Mereka semua tentunya membawa bumbu-bumbu sedap, membawa bumbu sedap apa yang dilakukan hanya untuk kepentingan rakyat.
Tetapi apa yang kita rasakan, semua itu belum kita dapatkan. Negeri kaya raya, rakyatnya miskin, dan semua dibatasi. Tidak ada kebebasan, padahal kebebasan dijamin dalam undang-undang. Kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan hal-hal yang ingin kita sampaikan untuk kebaikan, semuanya terbatas. Oleh karenanya, melalui forum ini, FPPI, saya berharap seluruh komponen bangsa, seluruh anak bangsa yang peduli dengan keadaan bangsa, kita bersatu. Karena hanya dengan persatuan, bangsa ini selamat. Yakinlah bahwa niat dan tulus dari lubuk hati yang paling dalam akan menghasilkan sesuatu yang akan bermanfaat untuk generasi bangsa kita. Yang terakhir, ingat saya menyampaikan pesan bahwa saya bukan tipikal orang yang menjilat, bukan tipikal orang yang suka berkhianat, apalagi terhadap bangsa, negara, dan agama. Suatu saat negara ini kembali ke jalurnya yang sebenarnya. Saya tidak akan pernah menawarkan diri untuk mencari posisi. Tidak akan pernah mencari muka untuk mendapatkan posisi, jabatan, dan lain sebagainya. Namun selalu saya sampaikan, bila ada permintaan, saya mau ditempatkan sebagai apa, itu saya sampaikan selalu bahwa saya ingin menjadi eksekutor pengkhianat bangsa. Tidak ada yang lain. Tujuannya apa? Negeri ini kalau dikuasai pengkhianat tidak akan pernah maju, dan rakyatnya akan selalu terlunta-lunta dan sengsara, dan kita akan selalu berada di dalam alam penjajah. Itu yang dapat saya sampaikan. Pesan saya yang terakhir kepada Yang Mulia, yang terhormat Bapak Joko Widodo. Saran demi keselamatan bangsa dan negara, kembalilah kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yakin dan percaya Bapak bisa menyadari itu, kembali ke jalurnya sebenarnya, bangsa ini akan berdiri tegak menjadi bangsa yang besar, yang ditekuni dan disegani oleh seluruh bangsa-bangsa lain seperti sedia kala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.